Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Offering A akan memaparkan materi mengenai bola langit dan tata koordinat. Sebelum langkah pada materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama aku Imana Belani Fulianti dengan NIM 230351611347. Perkenalkan, nama saya Lailiatul Komariah dengan NIM 230351611350. Saya merupakan mahasiswa PMM dari Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Nadia Riniatmaja dengan NIM 230351611349, yaitu mahasiswa pertukaran pelajar dari Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Rizka Ahwa Anggraini dengan NIM 230351611345. Saya mahasiswa PMM dari UNEJ. Perkenalkan, nama saya Siti Widatul Hasanah dengan NIM 230351611342. Saya mahasiswa PMM dari Universitas Jember. Baik, materi yang pertama yaitu sistem koordinat horizon. Jadi, sistem koordinat horizon adalah kerangka koordinat astronomi yang berkaitan dengan lokasi pengamat di bumi. Sistem koordinat ini memiliki kerangka, yaitu kerangka pengamat dianggap sebagai pusat referensi, dan koordinat langit diekspresikan dalam kaitannya dengan horizon pengamat. Koordinat itu mencapai cakupan berupa azimut yang mengindikasikan arah horizontal dan tinggi yang menunjukkan ketinggian objek langit di atas horizon. Jadi, unsur bola yang terikat kedudukan pada pengamat bumi yaitu ada zenit atau Z dan nadir atau N, yaitu titik-titik di mana bola terlihat berpotongan dengan perpanjangan garis vertikal atau garis tumpuk dari posisi pengamat di bumi. Zenit dan nadir ini terletak paling atas dan paling bawah. Yang kedua ada lingkaran vertikal, yaitu lengkungan lingkaran besar yang menghubungkan antara zenit dan nadir. Yang ketiga ada horizon langit atau horizon sejati, yaitu lengkungan besar yang terbentuk oleh perpotongan bola langit dengan bidang datar yang melewati pada garis langit dan tegak lurus pada zenit nadir. Yang keempat ada meridian langit, yaitu lingkaran vertikal yang melewati kutub langit utara atau NCP dan kutub langit selatan atau SCP, atau lingkaran garis bujur yang melewati zenit. Yang kelima ada titik utara atau N dan titik selatan atau S, yaitu titik-titik di mana meridian langit berpotongan dengan horizon langit. Dan yang terakhir ada titik timur atau T dan titik barat atau B, yaitu titik-titik di mana ekuator langit berpotongan dengan horizon langit. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang sistem koordinat khatulistiwa. Sistem koordinat adalah suatu ilmu untuk menentukan posisi suatu titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua suhu yang bertegak lurus antara satu dengan yang lainnya. Secara teori, koordinat adalah titik pertemuan antara sumbu absis dan ordinat. Koordinat ditentukan oleh sistem sumbu, khususnya garis yang berpotongan tegak lurus, yaitu garis bujur dan garis lintang. Sistem koordinat khatulistiwa adalah sistem koordinat geografis yang digunakan untuk menentukan posisi relatif suatu titik di permukaan bumi. Sedangkan khatulistiwa sendiri adalah sebuah lingkaran besar yang membentang secara horizontal di sekitar bumi dan berfungsi sebagai titik referensi penting dalam sistem koordinat geografis.
Untuk selanjutnya yaitu komponen sistem koordinat khatulistiwa. Terdapat dua komponen dalam sistem koordinat khatulistiwa. Yang pertama, garis lintang atau latitude dan garis bujur atau longitude. Garis lintang atau latitude yaitu garis lintang adalah jarak suatu titik di utara atau selatan dari khatulistiwa atau ekuator. Garis lintang terletak sejajar dengan garis khatulistiwa. Di atas khatulistiwa itu biasa disebut dengan garis lintang utara atau LU dan di bawah disebut garis lintang selatan atau LS. Garis lintang berkisar dari 0 derajat di khatulistiwa sampai 90 derajat di kutub utara atau kutub selatan. Besaran tertinggi dari garis lintang adalah 90 derajat. Sudut lintang dinotasikan dengan huruf Yunani yaitu pi yang diukur dalam derajat. Menit dan detik atau derajat desimal atau utara selatan dari khatulistiwa. Yang kedua yaitu garis bujur atau longitude merupakan garis hayalan yang membelah bumi secara vertikal menjadi dua bagian, yaitu bagian timur dan bagian barat, serta menghubungkan kutub utara dan juga kutub selatan. Sebagai patokan waktu di dunia adalah garis yang tegak lurus dengan garis khatulistiwa, di mana yang awalnya 0 derajat di Royal Observatory Greenwich, Inggris, ke arah kanan atau timur merupakan garis bujur timur atau BT, sedangkan ke arah kiri atau barat merupakan garis bujur barat atau BB. Garis bujur ini biasa dinyatakan dalam derajat, menit, dan detik, dan dilambangkan dengan huruf Yunani yaitu lambda. Sistem koordinat khatulistiwa ini digunakan secara luas dalam pemetaan, navigasi, dan penentuan posisi geografis di seluruh dunia. Ini memungkinkan kita untuk secara akurat menunjukkan lokasi geografis atau tempat di bumi ini dengan menggunakan kombinasi nilai lintang dan juga nilai bujur. Terdapat dua sistem koordinat yang resmi dipakai, yaitu yang pertama koordinat geografis atau geographical coordinate. Sumbu yang digunakan adalah garis bujur yaitu bujur barat dan juga bujur timur dan tegak lurus dengan garis khatulistiwa. Dan juga garis lintang yaitu lintang utara dan lintang selatan yang juga sejajar dengan garis khatulistiwa. Koordinat geografis dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan juga second. Pada peta Bako-Surtanal biasanya menggunakan koordinat geografis sebagai koordinat utamanya. Nah, yang kedua yaitu koordinat grid atau grid koordinat atau juga disebut dengan UTM yang biasa sering disebut koordinat peta. Nah, dalam koordinat grid ini kedudukan suatu titik itu dinyatakan dalam ukuran jarak setiap titik acuan. Untuk wilayah Indonesia sendiri, titik acuannya berada di sebelah barat Jakarta yaitu 60 lintang utara dan 980 bujur timur. Garis vertikal diberi nomor urut dari selatan ke utara, sedangkan horizontal dari barat ke timur. Sistem koordinat mengenal penomoran 4 angka, 6 angka, dan 8 angka. Pada peta AMS biasanya menggunakan koordinat grid, yaitu khatulistiwa dan perubahan musim. Pada daerah yang terletak di dekat garis ekuator atau garis khatulistiwa biasanya tidak mengalami perubahan suhu yang cukup besar, sehingga pada daerah ini hanya memiliki 2 musim saja. Sedangkan pada daerah yang letaknya jauh dari garis ekuator atau garis khatulistiwa biasanya mengalami perubahan suhu yang cukup besar dan memiliki lebih dari 2 musim. Nah, di Indonesia sendiri yang terletak di daerah tropis dikenal dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Di bab 3 ini ada sistem koordinat ekliptika. Next. Koordinat ekliptika. Ekliptika adalah jalur imajiner perjalanan matahari dalam setahun. Jalur ini ternyata tidak sejajar dengan ekuator langit, tetapi miring membentuk sudut 23,5 derajat. Berpotongan dengan ekuator langit di 2 titik yang dikenal dengan nama equinox yang nantinya akan dijelaskan di bab selanjutnya. Karena kemiringan ekliptika 23,5 derajat menyebabkan perubahan musim di bumi. Setelah memotong di vernal equinox, biasanya pada tanggal 21 Maret, matahari bergerak ke utara, yang menyebabkan musim semi di beberapa belahan utara bumi. Di Jawa, belahan selatan terjadi musim hujan. Setelah itu melintasi autumnal equinox
menuju ke selatan, yang biasanya terjadi pada tanggal 21 September, menandai dimulainya musim kemarau di Jawa dan musim dingin di belahan utara. Bisa dilihat di foto sebelah itu, ekuator itu garisnya lurus, sementara koordinat ekliptika ini dia memotong miring gitu. Di situ bisa dilihat di bulan 3 sama bulan 9 itu adanya terjadi perubahan musim, yaitu dari musim semi ke musim dingin. Next. Selanjutnya, ekliptika ini dibagi menjadi dua, yaitu ekliptika heliosentrik dan ekliptika geosentrik. Nah, pertama ada ekliptika heliosentrik. Ini pusat koordinatnya ada di matahari. Bidang datar yang menjadi referensinya adalah bidang orbit bumi yang mengitari matahari. Jadi ini kejadiannya itu bumi mengelilingi matahari yang berada, titik referensinya berada di vernal equinox yang didefinisikan sebagai suhu X. Koordinatnya R atau jaraknya ada di benda langit ke arah matahari. Sedangkan L-nya itu sudut bujur ekliptika dihitung dari vernal equinox berlawanan arah jarum jam. Yang B adalah sudut lintang ekliptika, yaitu sudut antara garis penghubung benda langit matahari dengan bidang ekliptika. Di situ ada contoh ekliptika, koordinat ekliptika heliosentriknya. Next. Selanjutnya ada ekliptika geosentris, yaitu pusat koordinatnya ada di bumi. Nah, bidang referensinya ada di bidang ekliptika. Bidangnya itu orbitnya bumi yang mengitari matahari dan bidang orbit matahari yang mengitari bumi, yaitu bidang XY. Titik referensinya ada di vernal equinox yang didefinisikan sebagai suhu X. Nah, di situ bisa dilihat ya, di tengah-tengahnya itu yang menjadi pusat itu sebenarnya bumi, tapi bumi tetap mengelilingi matahari, soalnya nggak ada matahari yang mengelilingi bumi. Nah, koordinatnya itu jarak benda langit ke bumi itu sering sekali diabaikan atau tidak perlu dihitung. Nah, lambdanya ada di bujur ekliptika, benda langit menurut bumi dihitung dari vernal equinox. Betanya ada di lintang ekliptika, benda langit menurut bumi yaitu sudut antara garis penghubung benda langit ke bumi dengan bidang ekliptika. Nah, di situ ada contoh gambarnya ya, bisa dilihat. Nah, untuk materi yang keempat adalah waktu dalam astronomi. Pada materi waktu dalam astronomi ini akan membahas mengenai waktu sideris, waktu matahari, dan beberapa waktu seperti LST, LMT, GMT, LCT, dan UTC. Nah, baik, untuk yang pertama adalah waktu sideris. Jadi, rotasi bumi dapat menjadi dasar untuk menghitung waktu dengan menggunakan observasi astronomi. Hari sideris ini mengukur interval waktu rotasi bumi dengan menggunakan bintang sebagai referensi. Satu hari sideris panjangnya 23 jam, 56 menit, 4 detik. Ini adalah interval waktu yang dibutuhkan sebuah bintang untuk melintasi meridian 2 kali berturut-turut, atau waktu bumi untuk menyelesaikan satu putaran penuh di ruang angkasa. Satu solar day panjangnya 24 jam. Satu solar day lebih lama sekitar 4 menit dibandingkan hari sideris karena ketika bumi berputar pada porosnya, ia juga bergerak dalam orbitnya mengelilingi matahari. Rotasi bumi telah lama digunakan untuk ketepatan waktu, namun rotasi bumi tidak sepenuhnya seragam. Nah, jadi bumi dalam sistem tata surya selain mengelilingi matahari juga berputar pada sumbunya dengan garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan sebagai sumbu putarnya. Peristiwa ini disebut dengan rotasi bumi. Nah, pada penjelasan tadi terdapat istilah solar day. Solar day adalah waktu yang dibutuhkan oleh bumi
untuk melakukan satu rotasi bumi yang biasanya berdurasi sekitar 24 jam. Nah, istilah selanjutnya ada meridian. Jadi, meridian adalah garis khayal yang membagi bumi secara vertikal dan menunjukkan bujur suatu tempat. Meridian yang utama adalah garis yang melewati Greenwich yang ada di Inggris dan dijadikan sebagai titik nol bujur. Meridian lainnya berjarak sudut tertentu dari meridian utama. Nah, materi yang selanjutnya adalah waktu matahari. Waktu matahari atau yang biasa disebut dengan solar time adalah waktu yang didasarkan pada fenomena rotasi bumi pada sumbunya dengan komponen gerakan pada lingkaran eliptika. Nah, eliptika sendiri adalah jalur yang digambarkan oleh matahari ketika terlihat dari bumi selama 1 tahun. Nah, waktu matahari adalah waktu yang dihitung berdasarkan posisi matahari di langit. Waktu matahari ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi mengelilingi matahari. Karena bumi berrotasi dengan kecepatan tidak konstan dan orbitnya bersifat elips, maka waktu matahari tidak selalu sama dengan waktu standar. Nah, yang selanjutnya ada waktu LST, LMT, GMT, LCT, dan UTC. Jadi, LST, LMT, GMT, LCT, dan UTC adalah singkatan dari beberapa istilah yang berkaitan dengan waktu. Nah, yang pertama ada Local Sidereal Time atau bisa disingkat dengan LST. Nah, LST ini adalah kenaikan bintang ke kanan pada meridian. Kita dapat menentukan waktu sidereal menggunakan koordinat langit. Jadi, LST adalah waktu yang didasarkan pada pergerakan harian bintang di langit suatu daerah. Nah, untuk yang kedua ada Local Mean Time atau bisa disingkat dengan LMT. Seperti yang kita ketahui, mean adalah rata-rata. Jadi, LMT adalah waktu rata-rata atau waktu tengah yang bergantung pada peredaran matahari. Nah, LMT adalah waktu yang didasarkan pada posisi rata-rata matahari di langit sebuah daerah. Waktu yang selanjutnya adalah Greenwich Mean Time atau disingkat dengan GMT. Nah, Greenwich sendiri adalah meridian utama dunia atau titik nol bujur. Untuk GMT sendiri adalah jenis waktu yang dikaitkan dengan pergerakan matahari yang diamati pada meridian Greenwich. Nah, meridian Greenwich sendiri itu ada di negara Inggris. Nah, seperti di gambar ya. Jadi Greenwich itu berada di titik nol bujur. Jadi GMT merupakan rujukan waktu internasional yang digunakan di beberapa wilayah. Waktu yang keempat adalah Local Civil Time atau biasa disingkat dengan LCT. LCT ini ditemukan dari penyesuaian garis bujur suatu wilayah yang ditentukan berdasarkan GMT. Jadi, LCT ini adalah zona waktu yang didasarkan pada bujur standar dan disesuaikan dengan zona waktu. Nah, yang kelima ada Universal Time Coordinate atau biasa disingkat dengan UTC. UTC ini adalah skala waktu yang menambahkan detik kehabisan ke TAI atau International Atomic Time untuk menghindari perbedaan skala waktu yang didasarkan atas rotasi bumi. Jadi, UTC ini adalah zona waktu standar yang didasarkan pada jam atom yang disinkronkan dengan jam matahari. Nah, skala waktu akan ditambahkan atau dikurangkan secara berkala untuk menyelaraskan UTC dengan rotasi bumi. UTC ini merupakan rujukan waktu internasional yang digunakan hampir di seluruh bagian belahan dunia. Bahasan selanjutnya yakni mengenai teleskop. Next. Teleskop atau mirkop ialah sebuah alat optik yang digunakan untuk menambah kemampuan mata dalam melihat benda yang jauh atau redup, khususnya benda langit. Next. Teleskop memiliki fungsi, yakni fungsi pokok teleskop menurut Agustinus Gunawan Admiranto ialah mengumpulkan cahaya, memperbesar bayangan, dan memperbesar daya pisah.
Kemudian teleskop memiliki dua fungsi secara detail, yakni yang pertama untuk pengumpulan cahaya yang mencangkup area lebih jauh sehingga objek yang samar dapat dideteksi dengan lebih akurat. Kemudian untuk melihat sudut resolusi yang lebih tinggi sehingga pengukuran posisi dapat dilihat lebih akurat dan rinci sehingga informasi mengenai objek benda langit dapat dipastikan. Next. Teleskop memiliki 3 jenis utama, yakni yang pertama ada refraktor atau dioptrik, merupakan jenis teleskop yang pertama kali ditemukan. Tujuan dari teleskop ini ialah membiaskan atau membelokkan cahaya. Refraksi ini menyebabkan sinar cahaya paralel berkumpul pada titik fokus. Kemudian jenis yang kedua yakni reflektor atau katoptrik, yaitu jenis teleskop yang menggunakan cermin untuk memantulkan cahaya. Teleskop reflektor cocok digunakan untuk pengamatan objek seperti nebula, galaksi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada katadioptrik, yaitu jenis teleskop yang menggunakan kombinasi dari lensa dan cermin. Jadi di teleskop yang jenis ketiga ini merupakan kombinasi antara jenis teleskop yang pertama dan kedua. Sistem teleskop catadioptrik juga diterapkan pada mikroskop dan lensa tele pada kamera. Next. Materi selanjutnya yakni membahas tentang tata surya. Next. Di sini materi yang awal yakni asal mula tata surya. Cabang ilmu astronomi yang mempelajari asal mula terbentuknya tata surya ialah kosmogoni. Adapun teori-teori terbentuknya sistem tata surya yaitu yang pertama ada teori hipotesa nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755. Menurut teori ini, tata surya terbentuk dari nebula yang berotasi. Kemudian yang kedua yakni ada hipotesis planetesimal yang dikemukakan pertama kali oleh Chamberlin dan Moulton. Hipotesis ini bertitik tolak yang sama dengan teori nebula, yaitu sistem tata surya terbentuk dari kabut gas yang sangat besar yang berkondensasi. Perbedaan ialah terletak pada asumsi bahwa terbentuknya planet tidak hanya dari satu badan, tetapi diasumsikan ada bintang besar lainnya. Kemudian teori yang ketiga yakni teori tidal. Teori ini pertama kali diungkapkan oleh James Jeans dan Herbert Jeffreys pada tahun 1919. Menurut teori ini, planet merupakan percikan dari matahari. Percikan tersebut disebut dengan tidal. Tidal yang besar akan menyebabkan terbentuknya planet. Next. Bagian-bagian tata surya. Sistem tata surya ialah merupakan kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Planet adalah bagian dari sistem tata surya yang tidak dapat memancarkan cahaya dan beredar mengelilingi matahari. Planet-planet yang berada dalam sistem tata surya ialah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Next. Planet yang pertama yakni Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari dengan jarak sekitar 58,5 juta kilometer. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya dengan diameter 4.878 km. Periode revolusi Merkurius ialah 88 hari dan periode rotasinya yakni 59 hari. Kemudian, planet yang kedua yaitu Venus. Venus merupakan planet yang terang setelah matahari dan bulan. Venus merupakan planet paling panas di antara planet lainnya dengan suhu konstan 460 derajat Celcius. Periode revolusi Venus 225 hari dan periode rotasinya 241 hari. Venus memiliki diameter 12.104 km dan jarak dengan matahari 108 juta kilometer. Next. Planet selanjutnya yaitu Bumi. Jarak Bumi ke matahari sekitar 150 juta kilometer.
Bumi memiliki diameter 12.760 km dengan periode revolusi 365 hari dan periode rotasi 23 jam 56 menit. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Bumi merupakan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Planet selanjutnya yaitu Mars. Jarak Mars ke matahari ialah 228 juta kilometer dengan diameter 6.787 km. Periode revolusi Mars ialah 687 hari dan periode rotasinya 24 jam 37 menit. Mars banyak mengandung besi oksida sehingga planet Mars tampak terlihat merah. Next. Oke, planet selanjutnya yakni Jupiter. Jupiter berjarak 780 juta kilometer dari matahari dengan diameter 139.822 km dan merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya. Periode revolusi Jupiter ialah 11,86 tahun dan periode rotasinya 9,8 jam. Jupiter memiliki 4 satelit besar dan 63 satelit kecil. Jupiter juga memiliki gas berwarna merah yang mengelilingi tengah-tengah planet Jupiter. Jadi dalam gambar bisa dilihat Jupiter seperti dikelilingi warna-warna merah pada planet tersebut. Kemudian planet selanjutnya yakni Saturnus. Jarak Saturnus ke matahari ialah 1.425 juta kilometer dengan diameter 120.500 kilometer. Merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Periode revolusi Saturnus ialah 29,5 tahun dan periode rotasi 10 jam 2 menit. Planet Saturnus dihiasi dengan cincin yang tersusun dari es dan batuan yang sangat besar. Dapat dilihat pada gambar bahwasanya planet Saturnus ini dikelilingi seperti cincin. Nah, cincin tersebut merupakan tersusun dari unsur es dan batuan yang sangat besar. Next. Kemudian planet selanjutnya yakni ada Uranus, berjarak 2.880 juta kilometer dari matahari dengan diameter 51.120 km. Periode revolusi Uranus 84 tahun dan periode rotasinya ialah 10 jam 8 menit. Uranus merupakan planet berwarna biru kehijauan yang memiliki awan tebal menutupinya. Uranus juga memiliki cincin seperti Saturnus namun sangat tipis. Jadi dapat dilihat pada gambar juga bahwasanya Uranus memiliki warna yang sedikit biru namun kehijauan dan terdapat seperti cincin Saturnus namun terlihat sangat tipis. Kemudian planet yang terakhir yakni ada Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari dengan jarak 4.510 juta kilometer. Diameter Neptunus 50.000 kilometer. Periode revolusi Neptunus ialah 164,8 tahun dan periode rotasinya ialah 19 jam. Neptunus memiliki angin dan badai sehingga disebut dengan planet yang paling berangin dalam tata surya. Neptunus memiliki 2 satelit yaitu Triton dan Nereid. Bab selanjutnya ada hukum Kepler. Next. Hukum Kepler dibagi menjadi 3, yaitu hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, hukum 3 Kepler. Untuk hukum 1 Kepler berbunyi lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Dari model di atas diperlihatkan bentuk elips dari lintasan orbit planet yang mengelilingi matahari di mana matahari berada di salah satu titik fokusnya yang ditandai dengan F1 dan F2. Sedangkan planet berada pada jarak R2 dari F atau R1 dari F1. Jika posisi planet berubah, maka jarak R1 dan R2 ikut berubah. Jarak A disebut semi mayor dan 2A disebut mayor. Jarak H disebut sumbu semi minor dan 2H disebut minor. Jarak E dari titik pusat merupakan titik fokus di mana C sama dengan A ditambah B. Ketika planet berada pada jarak terjauh dari matahari, maka pada saat itu planet berada pada titik aphelion, letaknya pada gambar yaitu pada ujung kiri
elips sebelah kiri F1. Jarak dari apelion ke matahari dapat dihitung dengan menjumlahkan jarak A dengan C. Jika planet berada pada ujung kanan elips sebelah kanan F2, maka planet sedang berada pada titik perihelon. Pada saat itu, planet berada pada jarak terdekat dengan matahari. Jarak perihelon dengan matahari merupakan selisih antara jarak A dengan C. Next. Selanjutnya ada hukum 2 Kepler yang berbunyi setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis hayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Pada selang waktu yang sama, garis hayal yang menghubungkan planet dan matahari menyapu luasan yang memiliki besaran yang sama. Oleh karena itu, ketika planet bergerak dari B ke E atau titik apelion, kecepatan orbit planet lebih kecil atau lambat, sedangkan ketika planet bergerak dari D ke E, titik perihelon, kecepatan orbit ke planet lebih besar atau cepat. Maka kesimpulan kecepatan orbit maksimum planet yaitu ketika planet berada di titik perihelon dan kecepatan minimumnya ketika berada di titik apelion. Next. Hukum 3 Kepler yang berbunyi kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Di hukum 3 Kepler ini ada rumus yaitu T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 kubik sama dengan konstan. Kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari, di mana T1 adalah periode planet pertama, R adalah periode planet kedua, R1 adalah jarak planet pertama dengan matahari, dan R2 adalah jarak planet kedua dengan matahari. Persamaan ini dapat diturunkan dengan menggabungkan dua persamaan hukum Newton, yaitu hukum gravitasi Newton dan hukum 2 Newton untuk gerak melingkar beraturan. Next. Nah, di sini itu ada tabel planet-planet, jarak rata-rata, dan kubik per kuadratnya ya. Jadi bisa dilihat dari tabel ini. Untuk selanjutnya yaitu Falakiyah, Hilal, Hijriyah, dan juga Masehi. Falak secara bahasa berarti madar atau orbit, garis atau tempat perjalanan bintang, atau juga biasa disebut celestial sphere or star. Ilmu falak berarti pengetahuan mengenai tempat beredarnya benda-benda langit. Dalam ensiklopedia hukum Islam, ilmu falak didefinisikan sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang berfokus mempelajari benda-benda langit, mulai dari bentuk fisiknya, gerakannya, ukurannya, hingga pada segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Menurut Kementerian Agama, dalam Almanak Hisab Ru'yat, ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu, serta untuk mengetahui waktu-waktu di permukaan bumi. Ilmu ini disebut dengan beberapa istilah keilmuan, diantaranya ilmu falak karena mempelajari tentang lintasan benda-benda langit, ilmu hisab karena mempelajari perhitungan, ilmu rash karena memerlukan pengamatan, ilmu miqat karena ilmu ini mempelajari juga tentang batasan-batasan, baik batasan waktu maupun batasan tempat. Dari keempat istilah di atas yang populer di kalangan masyarakat adalah istilah ilmu falak. Selanjutnya yaitu hilal. Hilal adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada fase pertama dari bulan sabit yang muncul setelah bulan baru. Hilal adalah fenomena penting dan memiliki berbagai makna dan peran dalam budaya dan juga agama di berbagai bagian dunia, terutama dalam konteks kalender Hijriah.
Beberapa aspek penting hilal. Yang pertama yaitu penentuan awal bulan baru. Pengamatan hilal adalah metode tradisional yang digunakan untuk menentukan awal bulan baru dalam kalender lunar. Seperti kalender Hijriah atau kalender Islam, hilal pertama kali terlihat setelah bulan lama itu berakhir dan ini menandai awal bulan baru. Yang kedua yaitu perhitungan waktu. Pengamatan hilal digunakan dalam berbagai aspek perhitungan waktu, termasuk penentuan tanggal dalam kalender lunar, perhitungan waktu sholat dalam Islam, penentuan waktu puasa saat Ramadan, dan tanggal-tanggal penting dalam agama Islam seperti Idul Adha dan juga Idul Fitri. Peran budaya dan agama. Hilal memiliki makna simbolis dalam agama Islam dan dalam budaya Muslim. Pengamatan hilal untuk menentukan awal Ramadan, misalnya, adalah momen yang paling penting bagi umat Islam karena ini menandai awal bulan suci Ramadan di mana puasa wajib akan dilaksanakan. Yang keempat yaitu pengamatan dan juga ilmu falak. Pengamatan hilal memerlukan pengetahuan tentang astronomi dan ilmu falak astronomi Islam. Ini adalah tugas yang dilakukan oleh otoritas agama, ulama, dan lembaga astronomi yang bertanggung jawab untuk menentukan waktu awal bulan baru Hijriah. Yang terakhir yaitu pengaruh geografis. Pengamatan hilal dapat dipengaruhi oleh lokasi geografis dan kondisi cuaca. Oleh karena itu, terkadang terdapat beberapa perbedaan dalam penentuan awal bulan baru antara wilayah yang berbeda. Untuk selanjutnya yaitu Hijriah. Kalender Hijriah atau juga dikenal sebagai kalender Islam adalah kalender lunar yang digunakan oleh umat Islam untuk menentukan waktu dan tanggal dalam kehidupan sehari-hari serta dalam pelaksanaan berbagai ibadat dan juga perayaan agama. Aspek-aspek dari Hijriah yang pertama yaitu asal-usul dari Hijriah. Kalender Hijriah dimulai dari peristiwa hijrah, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Oleh karena itu, tahun pertama dalam kalender Hijriah disebut tahun Hijriah atau disingkat H atau AH, Anno Hijrah. Dengan demikian, tahun kelahiran Nabi Muhammad dianggap sebagai tahun 0 Masehi. Yang kedua yaitu kalender lunar. Kalender Hijriah adalah kalender lunar yang berarti bulan baru yang ditentukan oleh munculnya hilal, yaitu fase pertama di bulan sabit. Oleh karena itu, tahun Hijriah terdiri dari 12 bulan lunar dan setiap bulan Hijriah memiliki panjang 29 atau 30 hari, yang membuat kalender Hijriah memiliki sekitar 354 atau 355 hari dalam sebulan. Yang ketiga yaitu perhitungan tahun Hijriah. Tahun Hijriah memiliki bulan-bulan yang tetap, tetapi karena perbedaan antara tahun lunar dan tahun matahari atau tahun tropis, kalender Hijriah melibatkan penggunaan tahun embolik untuk menyelaraskan dengan tahun matahari. Maka dari itu, terdapat tahun Hijriah yang memiliki 355 hari untuk mengimbangi perbedaan tersebut. Yang keempat yaitu peranan dalam Islam. Kalender Hijriah memiliki peranan penting dalam agama Islam. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam seperti hijrah dan penaklukan Mekah menjadi acuan titik awal kalender Hijriah. Selain itu, kalender Hijriah juga digunakan untuk menentukan waktu-waktu ibadah seperti sholat, puasa Ramadan, perayaan Idul Adha dan juga Idul Fitri. Juga digunakan untuk menentukan waktu-waktu ibadah tambahan seperti sholat tarawih dan selama Ramadan. Kemudian berikutnya untuk yang terakhir yaitu Masehi. Kalender Masehi adalah kalender yang paling banyak digunakan di dunia ini dan merupakan kalender standar yang digunakan dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari dan urusan internasional. Selanjutnya yaitu aspek-aspek penting pada asal-usul kalender Masehi. Yang pertama yaitu asal-usul dari kalender Masehi. Kalender Masehi berdasarkan perhitungan tahun-tahun sejak kelahiran Yesus Kristus. Tahun kelahiran Kristus disebut sebagai titik awal atau Anno Domini, yang berarti tahun Tuhan. Ini pertama kali ditulis oleh seorang biarawan yaitu Dionysius Esigus pada abad ke-6. Yang kedua yaitu kalender solar. Kalender Masehi adalah kalender solar yang berarti tahun berdasarkan peredaran di bumi sekitar matahari, tahun matahari atau juga tahun tropis. Dalam kalender Masehi, setiap bulan memiliki 365 hari dan setiap 4 tahun ada 1 tahun kabisat yang terdiri dari 366 hari. Yang ketiga yaitu perhitungan bulan dan tanggal. Kalender Masehi terdiri dari 12 bulan
yang berlaku secara tetap. Beberapa bulan memiliki panjang 30 sampai 31, sedangkan Februari adalah bulan terpendek dengan 28 hari. Namun dalam tahun kabisat, Februari memiliki 29 hari. Yang keempat yaitu peran dalam kehidupan sehari-hari. Kalender Masehi digunakan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti penanggalan harian, jadwal bisnis, perencanaan pemerintah, dan juga jadwal transportasi. Ini adalah kalender yang paling banyak digunakan di dunia dan digunakan dalam komunikasi internasional serta acara global seperti konferensi internasional dan juga olahraga internasional. Materi yang terakhir yaitu ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari itu terbagi menjadi 3, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total atau total solar eclipse yaitu jenis gerhana matahari yang paling mengesankan. Ketika gerhana matahari total terjadi, bulan sepenuhnya menutup matahari, yang menyebabkan langit menjadi gelap dan kita bisa melihat korona matahari yang biasanya tidak terlihat. Gerhana matahari total ini hanya dapat diamati di wilayah tertentu yang relatif kecil di bumi. Lalu ada gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian atau partial solar eclipse adalah gerhana pada saat bulan menutup sebagian dari matahari, tetapi tidak sepenuhnya. Ketika terjadi gerhana matahari sebagian, kita melihat matahari sebagai cincin terang yang terpotong oleh bayangan bulan. Area di mana gerhana ini terlihat sebagian lebih luas daripada gerhana total. Lalu yang terakhir ada gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin yaitu jenis gerhana matahari di mana bulan tampak lebih kecil daripada matahari, sehingga matahari terlihat seperti cincin terang di sekitar bulan. Gerhana matahari cincin ini terjadi saat bulan berada pada jarak yang lebih jauh dari bumi dalam orbitnya, sehingga tidak bisa menutupi matahari sepenuhnya. Lalu ada gerhana bulan total. Gerhana bulan total atau total lunar eclipse yaitu terjadi pada saat bumi berada di antara matahari dan bulan, yang menyebabkan bulan masuk dalam bayangan bumi. Waktu gerhana bulan total, bulan cenderung berubah warna menjadi merah atau oranye karena efek diffraksi cahaya matahari oleh atmosfer bumi. Fenomena ini dikenal sebagai bulu serigala atau blue moon. Karena warnanya mencolok atau merah, gerhana bulan total dapat diamati dari hampir seluruh wilayah yang melihat bulan pada saat tersebut. Dan yang terakhir yaitu gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian atau partial lunar eclipse hanya sebagian dari bulan yang masuk ke dalam bayangan bumi, sehingga tidak seluruh tertutup oleh bayangan. Gerhana ini sebagian tidak sekuat atau seindah gerhana bulan total, meskipun masih merupakan peristiwa menarik yang bisa diamati dari wilayah yang melihat pada saat itu. Nah, dari materi yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa di luar angkasa terdapat beberapa sistem koordinat yang digunakan untuk menjelaskan posisi dan orientasi objek atau wahana antariksa, di antaranya koordinat horizon, koordinat khatulistiwa, dan koordinat eliptika. Kemudian terdapat beberapa jenis waktu astronomi, yaitu waktu sidetis dan waktu matahari. Terdapat pula beberapa istilah singkatan yang berkaitan dengan waktu, yaitu LST atau Local Sidereal Time, kemudian ada LMT atau Local Mean Time, kemudian GMT atau Greenwich Mean Time, kemudian LCT atau Local Civil Time, dan ada UTC atau Universal Time Coordinate. Nah, untuk mengamati benda-benda langit dari bumi, kita dapat menggunakan teleskop. Teleskop sendiri terdapat 3 jenis, yaitu reflektor, dan katadioptrik. Pada tata surya, matahari adalah pusatnya, dan terdapat planet yang mengorbit pada matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, terdapat hukum yang menjelaskan mengenai gerak planet mengelilingi matahari, yaitu
Kepler 1, hukum Kepler 2, dan hukum Kepler 3. Pada astronomi, terdapat salah satu cabang yang bernama falakiyah yang berhubungan dengan perhitungan posisi benda langit. Hal-hal yang menyangkut falakiyah adalah hilal, kalender Hijriah, dan kalender Masehi. Langit juga terdapat fenomena seperti gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Untuk gerhana bulan juga dapat terjadi secara total dan sebagian. Nah, sekian pemaparan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.